Nah, baik Ananda, kita akan bahas soal ini. Yang pertama kita akan bahas soal matriks ya. Kita pilih dulu. Nah, jadi diketahui matriks A berordo 2 kali 2 dan B-nya ini, dan matriks C-nya. Jika A memenuhi B kali A sama dengan C, maka ditanyanya determinan 2A inverse. Nah, di sini kalau kita tidak tahu triknya, kita mungkin mencari matriks A itu apa, elemen-elemennya itu apa gitu ya. Jadi tidak perlu kita perlu cari matriks A-nya. Karena yang ditanya di sini determinan, maka langsung saja kita determinankan apa yang kita tahu ini. Kan B kali A. Oke. Bentar, ini tabelkannya macet ya. Nah, B kali A, B kali A itu sama dengan C ya. Nah, ingat, karena ditanya determinan, maka langsung saja dideterminankan semua matriks itu ya. Dideterminankan saja. Nah, jadi determinan B kali A ini bisa kita jabarkan lagi, determinan B dikali dengan determinan A ya. Itu sama dengan determinan C. Nah, bisa nggak kita mencari determinan B? Bisa. Nah, bisa ya, determinan B berapa kira-kira? AD kurang BC ya. Berarti berapa itu? Min 6 dikurang min 5 ya. Berapa jadi min 6 ditambah? Ya, Pak. Min 1, Pak. 1 dikali determinan A. Determinan A itu kan kita tidak tahu ya, determinan matriks A-nya kita belum tahu. Determinan A dikali dengan sama dengan determinan C. Nah, determinan C ini bisa kita cari berapa ini? 12 kurang 10. kurang 10. Nah, berarti di sini berapa? Min 1 kali determinan A itu sama dengan 2. 2, Pak. Determinan A itu adalah berapa? Sama dengan min 2. Ini kesamaan kita yang kita dapatkan. Nah, yang ditanya di sini determinan A inverse. Nah, ingat sifat dari determinan. Determinan atau bisa kita determinan K misalnya. K kali A ya. Maka hasil determinannya bagaimana? Masih ada yang ingat? K dikali determinan. K berpangkatkan N ya. Nah, N ini Ya, Pak. adalah ordo dari matriksnya. Jadi ingat, kalau ada koefisien di depan matriksnya, jangan lupa dipangkatkan dengan ordo dikali dengan determinan A. Nah, kemudian ingat lagi sifat determinan A inverse. Determinan A inverse bagaimana? Yaitu Seperdeterminan. seperdeterminan A. Oke, jangan lupa sifat-sifat ini harus kita kuasai. Nah, jadi kalau yang ditanyanya ini determinan ini bisa kita jabarkan 2A inverse ya. 2A inverse. Berarti ini bisa kita jabarkan yang menjadi, ingat, jika ada koefisien di depan matriks, maka jangan lupa koefisiennya itu kita pangkatkan dengan ordo ya. Di sini ordo A-nya itu adalah ordo 2 kali 2. Berarti 2 berpangkat berapa ini? 2 pangkat 2, Pak. 2 dikali dengan determinan A inverse. A inverse. Nah, jangan lupa ini A inverse-nya. 2 kuadrat berarti sama dengan 4 ya. Dikali dengan determinan A inverse 1 per A determinan A, Pak. Oke, berarti ini sama dengan 4 per determinan A-nya berapa? Min 2, Pak. Min 2, Pak. Determinan A-nya adalah min 2. Berarti sama dengan 4 per min 2, berarti nilainya sama dengan min 2. Terdapat pada option yang A. Oke. Tadi Askol salahnya di mana? Nggak tahu kalau K pangkat ini. Oke, jangan lupa dipangkatkan. Jadi jika ada determinan ditanya ya, ada koefisien di depan matriksnya, jangan lupa dipangkatkan dengan ordo. Itu ya. Jangan sampai ini lupa ketika ujian yang sebenarnya ya. Yang lainnya juga. Oke, Fauziah tadi mendapatkan nilainya E tadi ya. Fauziah, bagaimana dapatkan nilai E tadi? Tadi salah tanda, Pak, kayaknya, Pak.
Oke. Ya, jadi mungkin salah hitung di sini mungkin ya. Mau coba soal selanjutnya? Boleh, Pak. Oke. Kita pause recording dulu ya. Oke, jadi kita jumpa ke soal kedua itu tentang sistem persamaan ya. Sistem persamaan di sini diketahui sistem persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat min 2y sama dengan 4 dan x kuadrat kurang 3y sama dengan min 2. Dengan jika x ini bilangan real, maka nilai minimum dari 2x kurang y itu sama dengan 6. Jadi tinggal kita eliminasi saja dua persamaan ini. Kira-kira yang bisa dieliminasi atau dihilangkan dari persamaan ini apakah? Kira-kira yang bisa kita eliminasi apakah x kuadrat atau y kuadrat? X kuadrat. X kuadrat ya. X kuadrat, Pak. Kurangi saja ya, tinggal kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi jadinya berapa? X kuadrat dengan x kuadrat habis ya. Y kuadrat tinggal ya, nggak ada temannya. Y kuadrat. Kemudian min 2y dikurang dengan min 3y, berapa jadinya? Y. Positif y ya, jangan sampai tertipu di sini. Kita gunakannya operasi kurang ya, kurang min ya. Min 2 dikurang min 3, berarti min 2 ditambah 3 ya. Min 2 ditambah 3 adalah positif y. Y itu sama dengan 4 dikurang dengan min 2 sama dengan 6. 6. Oke. Mungkin banyak terjebak di sini ya. Ada yang dapat jawabannya B, ada yang jawab E, ada yang jawab D dan C juga. Nah, jadi mungkin Bapak rasa itu salahnya di sini ya, mungkin penjumlahannya lebih berhati-hati. Berarti bisa kita faktorkan y kuadrat ditambah y dikurang 6 itu sama dengan 0. Di sini ada yang mendapat mau mencet lagi dengan jawaban yang terbaru. Oke. Fauziah salah kirim ya. Tidak masalah. Oke, y kuadrat plus y min 6 bisa kita faktorkan menjadi apa? Y ditambah 3 ya. Atau satu Ya, Pak. lagi y dikurang 2. Dua. Benar nak pemfaktorannya? Benar, Pak. Oke. Benar, Berarti Pak. sama dengan 0. Nah, ini berarti y-nya sama dengan Minus 3. min 3 atau satu lagi y-nya sama dengan y sama 2. Nah, tinggal kita cari nilai x lagi ya. Boleh kita substitusikan ke nilai yang di atas atau yang di bawah. Pilihlah persamaan yang mudah. Kira-kira persamaan yang mana yang mudah? Yang bawah, Pak. Yang bawah ya. Nah, kita substitusikan saja. Berarti nilai y sama dengan min 3 ya. Berarti kita substitusikan. Ini kita pindahkan saja ke ruas kanan biar lebih mudah ya. Berarti kan persamaannya gini ya. X kuadrat itu sama dengan 3y, ya kan? 3y dikurang 2. Nah, kita substitusikan dulu coba min 3. Berarti x kuadrat sama dengan 3 dikali min 3 dikurang 2. Berarti x kuadratnya berapa? Sama dengan min 11. min 11. Ini bisa enggak nanti kita cari? Nggak bisa. Nah, akar dari min 11 ada enggak kira-kira? Akar Imajiner. imajiner ya. Imajiner, bilangan tidak real. Sementara katanya di sini adalah x dan y itulah bilangan real. Berarti ini untuk y sama dengan 3 ini kita buat tidak memenuhi. Dari y sama dengan min 3 ya. Ini tidak memenuhi. Oke. Dan kita coba sekarang yang nilai y sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan yang ini. Kalau kita substitusikan y sama dengan 2 berarti x kuadrat sama dengan 3y, berarti 3 kali 2 dikurang 2 ya. Berarti x kuadrat sama dengan 6 dikurang 2 kan? Berarti x kuadrat sama dengan berapa? 4. 4. Oke. X kuadrat sama dengan 4, berarti kemungkinan nilai x-nya berapa? Plus X-nya minus sama 2, dengan Pak. plus minus 2 kan? Berarti x sama dengan 2 Iya, Pak. atau satu lagi x-nya sama dengan Min 2. min 2. Oke. Jadi dapatlah pasangan nilai x-nya itu adalah 2,2, satu lagi 2, min
atau min 2 ya. Min 2, Iya, koma, kan? berapa? Y-nya tetap 2 ya. Kan kita pakai nilai Y-nya sama dengan 2 ya. Ini kan nilai untuk nilai Y sama dengan 2. Nah, kita coba dulu 2,2 ini berapa kita dapatkan nilainya. 2,2 kita substitusikan, berarti 2 kali 2 dikurang 2, berarti itu sama dengan berapa? 4 kurang 2 ya. 4 kurang 2 sama dengan 2. Satu lagi kita coba yang min 2,2-nya, berarti 2 kali min 2 kurang 2. Berarti berapa nih? Min 4 dikurang 2, berarti sama dengan min 6. Mana yang minimum kira-kira? Min 6, Pak. Min 6. Oke, jadi jawabannya adalah min. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Nah, ini tinggal kita ketelitian saja ya. Kita perlu lebih teliti dalam mengerjakan. Oke, next kita coba soal yang selanjutnya. Ini tentang statistika ya. Silakan coba terlebih dahulu, Bapak akan stop pause recording. Silakan, selamat mencoba. Oke, kita bahas soal selanjutnya itu tentang statistika. Jadi ketahui bahwa data terurut, ingat datanya terurut ya, sudah diurutkan 3, X, 6, 6, Y, 10, dan 12. Jika rata-rata data tersebut adalah 7 dan variansinya adalah 8, maka yang ditanya adalah 2Y kurang X-nya. Jadi kita gunakan informasi dulu. Katanya di sini ada rata-rata data tersebut adalah 7, maka dari pernyataan yang pertama bisa kita buat 3 ditambah X ditambah berapa ini? 6 ditambah dengan 6 ditambah dengan Y ditambah 12 kita 10 dulu ya, tambah 10 ditambah 12 itu per berapa banyak data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per 7, Pak. Sama dengan rata-ratanya berapa? Sama dengan 7. 7, Pak. Nah, kita jumlahkan ini. 3 tambah 6 tambah 6 ini 15. 25. 37 tambah X tambah Y, Pak. Oke, berarti X tambah Y. Tambah Y. Tambah 37. Tambah 37 ya. Ini bisa kita langsung kalikan, itu sama dengan 49. Nah, berarti X tambah Y-nya sama dengan berapa? 49 12, Pak. kurang 37 sama dengan 12. Nah, ini persamaan pertama yang kita dapatkan dari pernyataan yang pertama ya, yaitu dari pernyataan rata-rata. Yang kedua katanya di sini adalah variansinya adalah 8. Ingat rumus variansi? Variansi yaitu sigma ya, Pak, atau penjumlahan ya. Penjumlahan itu I sama dengan 1 sampai N ya. 1 sampai N, banyaknya data adalah N, dari X bar ya, rata-rata dikurang data yang ke berapa? Data ke I. Di mana I itu mulai dari data pertama, data kedua sampai data ke N. Jangan lupa dikuadratkan per N ya. Ini mungkin Anda baru belajar di kelas 12. Tidak apa-apa, langsung kita gunakan ini atau langsung kita perdalam materi tentang variansi. Nah, dengan menggunakan rumus ini yang kita dapatkan adalah X bar-nya variansi, ya kita var ya, variansinya. X bar kita atau rata-rata kita berapa? 7, Pak. 7 ya. 7, Berarti Pak. kan 7 kurang data pertama. Nah, kurang data pertama aja adalah 3. 3. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah dengan berapa lagi? 7 kurang X. Kurang X, jangan lupa dikuadratkan juga. Ditambah dengan berapa lagi? 7 Kurang 6, Pak. 7 kurang 6 kuadrat. Kita geser dulu. Ini. Ditambah lagi dengan 7 dikurang 6 kuadrat. Ditambah dengan 7 kurang Y ya.
kurang Iya, Y Pak. kuadrat ditambah lagi dengan, ini kita geser dulu partisipan ini. Oke. Tertutup enggak soalnya? Oh ya, Anda berarti tidak bisa melihat partisipan di sini ya. Sebentar ya. Kita hide dulu. Ditambah dengan berapa di sini? 7 kurang Y sudah 7 kurang 10 lagi ya. Iya, Pak. Kurang 10 dikuadratkan ditambah dengan 7 dikurang 7 12 kurang 12 kurang 12 dikuadratkan per per 7. banyaknya data ya 7 ya. Katanya di sini variansinya nilainya sama dengan 8 ya. Langsung saja kita buat ya, atau sini ya 8 ya. 8 sama dengan, nah di sini 7 kurang 3 dikuadratkan berapa ini? Berarti 4 ya. 4 kuadrat berarti sama dengan 16. 16 16, Pak. ditambah. Ini 7 kurang X ini bisa enggak kita buat X kurang 7 sama saja enggak? Karena bentuk kuadrat. Boleh Sama, kan Pak. kita buat X kurang 7 kan minnya dikuadratkan jadinya positif. Ditambah dengan Oh, iya. di sini Iya, Pak. 1 ya, ditambah dengan 1. Di sini bisa kita buat juga 7 atau Y dikurang 7 ya. Y kurang 7 kuadrat ditambah dengan di sini 7 kurang 10, 3 dikuadratkan berarti sama dengan 9. 9 ditambah dengan di sini 25, Pak. per Per 7. 7. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Kita jumlahkan dulu hasil yang di atas ini semua. 16, 18, berapa nih? 27, 27 ditambah 25 berapa? 52 ya? 52, Pak. 52 ya. Oke, berarti yang ini saja kita jumlahkan dulu. Berarti X kurang 7 kuadrat. X kurang 7 kuadrat ditambah dengan Y dikurang 7 kuadrat ditambah dengan berapa tadi jumlahnya tadi? 52 ya? 52 itu sama dengan 8 kali 7 5, 56, Pak. berarti bisa kita buat X kuadrat dikurang X kurang X kurang 7 kuadrat ditambah ditambah Y kurang 7 kuadrat sama dengan 4. sama dengan 4 ya. Oke. Iya, Pak. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Ada pertanyaan kira-kira? Ini karena mungkin Anda belum terbiasa ya bentuk sama bersama seperti ini, harus kita latih-latih. Nah, nilai X sama dengan 7 ini bisa enggak kita X tambah Y sama dengan 12 ini kita substitusikan saja ke sini ya. Berarti X itu sama dengan berapa? 12 kurang Y ya. Benar kan? 12 kurang Y. Nilai X sama dengan X 12 Ya, kurang Y kita iya, Pak. substitusikan saja ke sini. Berarti 12 kurang Y kurang 7 kuadrat itu tambah dengan Y kurang 7 dikuadratkan. Langsung saja kita kuadratkan saja ya. Berarti Y kuadrat dikurang berapa di sini? 14 Y ditambah dengan 4 49 9. sama dengan 4 ya. Nah, 4. di sini 12 kurang Y kurang 7 kuadrat. Berarti sama enggak? Ini 12 kurang 7 berapa nih? 5. 5 ya, 5 kurang Y. Atau bisa kita buat Y kurang 5 saja. Y kurang 5 kuadrat kan? Benar kan Y kurang 5 kuadrat? Iya, Pak. Nah, coba kita jabarkan saja penjabaran dari Y kurang 5 kuadrat kan? Berarti Y kuadrat dikurang tambah 10Y ya. 10Y ditambah berapa? 25. 25. Ditambah dengan Y kuadrat dikurang 14Y ditambah 4. Ini langsung saja kita kurangi dengan berapa? 4. Ya, 4, Pak. Berarti 45, Pak. 44 atau 45? 45 kan? 45, Pak. Sama dengan. Iya. Nah, kita tulis kecil dulu ya. Kita buat lebih ke bawah.
Nah, kalau kita jumlahkan jadinya berapa? 2y kuadrat. Berapa ini? Min 24 min ya? 24Y. 24y. Iya, Pak. Ditambah di sini 24 min 24. tambah 70 kan? 70 Sama dengan 0. sama dengan Kita 0. sama-sama kita bagi 2 bisa kita sederhanakan lagi. Berarti y kuadrat Iya. min 12y 12y tambah 35. 35 sama dengan 0. Nah, berarti bisa kita faktorkan y min 5 dan min 7 ya. Ya kan 7 dengan 5 ya. Jumlahnya Iya, Pak. min 12 min 7 sama dengan 0. Berarti y-nya sama dengan 5. X-nya sama. X-nya 7. Oke? X sama 7. Dapat nilai y sama dengan 5 atau y sama dengan 7. Kita coba substitusikan ke sini. Kalau untuk y-nya 5 dulu. Berarti x-nya berapa? Kalau x-nya atau kita substitusikan jika y-nya sama dengan 5, maka x-nya berapa? 7, Pak. 7. Coba. Berarti x-nya sama dengan 7. Kemudian jika y-nya 7, berarti x-nya berapa? X-nya 5, Pak. 7. Kalau y-nya 7, berarti substitusi ke sini 12 kurang 7 sama dengan 5 ya. Nah, manakah yang berlaku? Apakah yang di atas ini atau yang di bawah? Yang di bawah, Pak. Kenapa yang di atas tidak berlaku? X-nya harus lebih kecil. Soalnya kan urutan datanya X. Soalnya urutannya itu, Pak. Datanya terurut. Tidak mungkin ya 3, 7, 6 ya. Tidak terurut jadinya kan x-nya sama dengan di sini berapa? X-nya sama dengan 7 kan? Nah, kalau kita masukkan x7 ke sini dan y-nya 5, maka itu tidak terurut. Jadi satu-satunya yang memenuhi hanya x-nya 5, berarti 3, 5, dan y-nya sama dengan 7 ya. Y-nya sama dengan 7. Nah, dapatlah. Berarti yang di atas ini kita buat dia tidak memenuhi. Terakhir pertanyaannya adalah, ditanyanya adalah 2y kurang x ya. Iya, Pak. Y kurang x, berarti itu sama dengan 2 kali 7 kurang 5 ya. Berarti 14 kurang 5 itu sama dengan berapa? 9. Oke. Jadi dapat jawabannya di sini adalah yang E. Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang mau bertanya? Ini gimana ya, Pak? Silakan Askol. Saya ini di Google apa rumus variansi ini dikuadratkan juga. Gimana? Variansinya itu dikuadratkan. Oh ya. Variansi itu ya atau to ya? Kayak gini ya, Askol. Ya, Pak. Oke. Jadi nanti ada namanya simpangan baku namanya. Ada simpangan baku, ada variansi. Bentuk ini lambangnya saja ya, Askol. To bukan ya, kuadrat. dikuadratkan. Oke, jadi variansi itu nanti berbentuk kuadrat. Nanti kalau kita akarkan, maka dia itu namanya simpangan baku. Oh, makasih, Pak. Ya, oke, Askol. Ya, Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjutkan. Berarti soal ini kira-kira nggak terlalu sulit lah kan? Karena belum belajar ya, Pak. Ya, Iya, karena belum belajar aja. Jadi Cuma nama aja, Pak. coba dimintakan sama gurunya. Karena ini sering diabaikan ya soal tentang variansi ini, variansi simpangan baku. Nah, itu nanti coba diminta lebih pembahasannya atau soal-soalnya. Next, kita coba soal selanjutnya. Silakan dicoba, kita pause recording dulu. Nah, masuk kita ke soal selanjutnya, yaitu materi tentang transformasi geometri ya. Jadi diberikan bahwa garis Y sama dengan min 2x kurang 3 digeser ke bawah. 2 satuan kemudian dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, coba kita buat lebih dahulu. Awalnya kan titik koordinat atau X dan Y dari persamaan ini adalah X, Y ya. X, Y. Kemudian
kita berlakukan transformasi geometri. Yang pertama apa katanya? Katanya Digeser ke bawah. geser ke bawah. Nah, jadi kalau digeser ke bawah, berarti X-nya berubah atau tidak? Enggak, Pak. Tidak ya. Berarti untuk koordinat X-nya tidak ada bermasalah. Kemudian kalau ini translasi ya, kita buat translasi. Translasi. Kita buatkan lambangnya dengan T saja ya. Translasi 0. Dan kalau digeser katanya ke bawah, itu positif 2 atau min 2 kira-kira? Min 2, Pak. Min 2 ya. Kalau katanya digeserkan ke atas, berarti dia positif 2 ya. Nah, maka hasil translasi ini berapa jadinya? X, Y kurang 2. X tambah 0 berarti X. Dan Y tambah min 2 berarti sama dengan Y min 2 ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti, bisa dipahami? Oke. Kemudian katanya dirotasi. Dirotasi katanya berlawanan arah jarum jam. Coba perhatikan tadi. Kalau rotasi ini berlawanan arah jarum jam, apakah positif atau negatif? Ini anggap Positif. ya, ini anggap diagram kartesius. Kalau katanya berlawanan arah jarum jam, berarti dari koordinat seperti ini ke atas ya perginya kan berlawanan, maka terbentuk sudutnya yang positif. Kalau katanya searah jarum jam, maka dia akan menjadi sudut yang negatif. Nah, berarti kita rotasikan dengan matriks kita pakai cos min sin. Apa tadi Askol? Cos min sin, sin cos ya. Berarti cos katanya 90 derajat ya, cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Nah, jadi bisa kita buat hasil matriksnya nanti seperti ini kalau kita proses ya. Cos 90 itu berapa nilainya? Cos 90 0, Pak. 0. Kalau cos min sin 90 min 1. min 1 di sini 1. Dan kalau di sini berapa? 0, Pak. 0. Dikalikan dengan X Y min 2. Oke. Coba kita buat hasil perkalian matriks ini berapa jadinya? Hasil perkalian matriks ini 2 kurang Y 2 X dikurang Y kurang di sini X ya. Nah, jadi ini kan hasil bayangannya ya. Hasil bayangannya. X aksen dan Y aksennya itu sama dengan di sini 2 dikurang Y, di sini X ya. Nah, kemudian coba, ini kan masih bayangan. Berarti bisa kita dapatkan X aksen itu sama dengan 2 kurang Y ya. 2 kurang Y. Berarti Y itu sama dengan apa? Berarti Y itu sama dengan Y sama dengan berapa? 2 kurang X aksen. Kurang X aksen. 2 dikurang. Nah, kemudian yang ini lagi. Berarti Y aksen itu sama dengan X ya. Y aksen sama dengan X. Berarti bisa kita dapatkan, berarti X itu sama dengan Y aksen. Nah, kita substitusikan persamaan yang kita dapatkan ini dengan garis awal kita. Ikhwan, sampai ini, seperti ini jawabannya tadi Ikhwan. Dapat nilai Y sama dengan 2 min X dan Y. Iya, Pak. Oke, sama persis. Dapat Y itu sama dengan 2 min X dan X itu sama dengan Y aksen. Oke. Nah, coba kita substitusikan, kan awalnya berarti Y sama dengan min 2X kurang 3 ya. Berarti kita substitusikan. Berarti Y itu sama dengan 2X. 2 dikurang X aksen ya. 2 kurang X aksen sama dengan di sini min 2. X-nya itu menjadi Y aksen kan. Y aksen dikurang 3. Nah,
Berarti kita pindahkan saja ke sini, kita buat bentuknya seperti ini ya, AX tambah B. Berarti 2Y aksen, 2Y aksen itu sama dengan berapa di sini? X aksen dikurang 5 ya? Benar dikurang 5? 2 pindah ke sini jadi 2Y aksen, dan Iya, Pak. ini ke sini X ya. Berarti Y aksennya itu sama dengan berapa di sini? X aksen per 2 dikurang 5 per 2 ya. Nah, dapat tak nilai A-nya berapa? Dapat, Pak. Dapatlah di sini nilai A-nya setengah. A sama dengan setengah. Dan B-nya itu sama dengan min 5 per 2. Jadi kalau A tambah B berapa ini? 1,5 ditambah dengan min 5 per 2 jadinya min 4 per 2. Berarti sama dengan min 2. Oke? Ada pertanyaan? Ini karena sudah lupa ya materi tentang transformasi geometri. Apakah perlu enggak kita buatkan materi khusus tentang transformasi geometri ini? Khusus transformasi geometri semua, kira-kira. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Lagi. Pak. Banyak juga tentang transformasi geometri akan masuk di materi UTBK ini, khususnya di matematika saintek. Berarti benar jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Tadi Askom jawabnya yang D ya tadi. Mungkin salahnya di mana ya? Salah hitung ya? Ya, salah itu. Jadi jangan lupa diarahkan ya. Kan dapat nilai X aksen, Y aksen. Kita kembalikan ke X, Y. Ini kan X, Y X-nya. Jadi kita substitusikan ke persamaan garisnya. Next, kita coba soalan lainnya. Ini biar tidak mengganggu fokus Anda, Bapak geser dulu. Kita ya. Baik, ini soal selanjutnya. Jadi katanya persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung kurva XY ditambah 2X kurang Y sama dengan 0 dan sejajar dengan garis 2X tambah Y sama dengan 0. Nah, jadi katanya tegak lurus dengan garis singgung ini kurva XY. Nah, XY ditambah 2X dikurang Y. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya, sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita buat, berarti Y dikurang XY ya. Benar nggak? Y dikurang XY, Y pindahkan ke sini, dan XY juga kita pindahkan ke sini, sama dengan berapa di sini? Tersisa sama dengan berapa? 2X ya. Benar nggak? Atau Anda kalau misalnya ragu ya, coba kalau Bapak pindahkan ke sini, Y-nya kita pindahkan ke sini, dan X-nya juga pindahkan ke sini, kan tinggal 2X ya. 2X sama dengan Y-nya sini positif, X-nya pindah ke sini menjadi XY. Oke? Kan Bapak pindahkan posisinya saja, biar mudah. Ada pertanyaan sejauh ini? Bisa dipahami? Oke, bisa kita lanjutkan. Bisa, Pak. Nah, berarti ini bisa kita keluarkan Y-nya ya. Y dalam kurung berapa di sini? 1 dikurang X sama dengan 2X. Berarti Y itu sama dengan 2X per... Pak, maaf, Pak. Ya. Tulisannya agak ngelek-ngelek, Pak. Tulisannya gimana, Askol? Agak delay gitu tulisannya, Pak. Mungkin jaringan ya, mungkin ya, Askol ya. Sekarang Ya, tulisannya sudah jelas? Sekarang tulisannya cuma Jelas, Pak. Y kurang XY sama dengan 2X, Pak. Oke. 2 dengan X ini ya, Askol ya? Sekarang baru nyampe Y Oh, sama... udah nambah, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, berarti mungkin jaringan mungkin ya, kayaknya ya. Oke. 1 kurang X ya? Per 1 kurang X. Masih lelet juga, Askol? Masih, Pak. Iya, Pak. Nah, baru muncul, Pak. Sudah sejauh ini dapat Y sama dengan 2X per 1 kurang X sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Nah, Ada, Pak. jadi kan katanya ingat konsep dari turunan, yaitu gradien. Gradien garis singgung itu sama dengan turunan
Turunan Pertama. pertama dari kurvanya. Berarti ini sama dengan y aksen. Y aksen sama dengan, nah di sini 2x per 1 kurang x ya. Oke, kita pindahkan dulu karena pembahasannya masih ada di bawah. Kita geser dulu ya sebentar. Kita pakai konsep U per V ya, dari persamaan yang tadi, yang ini. Nah, coba turunkan yang ini. Turunkan. Ini anggap U, ini bawahnya anggap V. Rumus U per V apa? Y sama dengan U per V. Kita ingat-ingat lagi. Masih ingat? Sama dengan U aksen V U aksen V kurang kurang V aksen U V aksen ya. U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini coba kita pakai. Ini U, ini V ya. U aksen dulu. U aksennya berarti berapa? 2, Pak. 2 kali V, 1 dikurang X, dikurang U, berarti 2X. V aksennya berapa? Min X. Min 1. Benar. Ya Allah. Min 1 kan? 1 kan diturunkan 0. Min X diturunkan min 1. Oke? Benar? Benar, Pak. Oke, per V kuadrat berarti 1 dikurang X. 1 kurang X kuadrat. Nah, berarti jadinya di sini berapa? Gradiennya itu 2 dikurang 2X ya. Ditambah dengan 2X per 1 dikurang X. 1 min X kuadrat. Berarti dapatlah M-nya itu sama dengan 2 ya. 2 per 1 min X kuadrat. Nah, katanya di sini persamaan garis tegak lurus dengan garis singgung kurva ini. Nah, jadi kalau katanya tegak lurus, berlaku kan M1 kali M2. M2 itu sama dengan min 1 ya. Ini anggaplah kita buat M1 ya. Berarti M2 kita apa? M2 kita 2 per. ya. Di sini kita buat langsung saja M1 kita kan 2 per 1 min X kuadrat. Itu sama dengan min 1. Berarti M2-nya sama dengan apa? Min 1 kurang X kuadrat per 2. Kurang X kuadrat ya. Per berapa? 2. Per 2. Oke. Nah, kemudian katanya di sini sejajar dengan garis 2X tambah Y sama dengan 0. Berarti gradien garis ini apa? Min 2. Y sama dengan min 2X. Berarti M-nya ini sama dengan min 2 kan? Gradiennya sama dengan min 2 ya. Nah, katanya sejajar. Berarti yang ini nih sejajar. Kalau sejajar berlaku M1 itu sama dengan M2. Berarti ini sama dengan berapa nilai di sini? Min 1 kurang X kuadrat per 2 itu nilainya sama dengan berapa? Min 2, Pak. Sama dengan min 2 kan? Nah, min 2. Dapatlah di sini 1 min X kuadrat. Jangan lupa minnya juga di sini di luarnya. Min sama dengan berapa di sini? Min 4 ya. Ini dikalikan ke sini. Berarti bisa dihapus. Dapatlah 1 min X kuadratnya itu. 1 min X kuadrat itu sama dengan berapa? 4. 4. Oke. Nah, ini bisa kita cari nilai X-nya ya. Coba kita jabarkan ini 1 min 2X ditambah X kuadrat. Sama dengan berapa di sini? 4. 4, Pak. Berarti X kuadrat min 2X berapa? 1 dikurang 4 ya? Min 3 ya? Benar? Ya, Pak. Min 3 sama dengan 0. Berarti dapatlah X-nya. Ini ciri-ciri matematika saintek ya, jadi perlu kita menganalisis sebenarnya.
X. Di sini berapa? Min 3 plus 1. Nah, dapat nilai X-nya X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Nah, dapatlah 3 dan min 1. Coba kita substitusikan ke kurva yang ini ya. Kita kurva yang ini. Nah, Y sama dengan 2X per 1 min X. Jika X-nya 3, berapa dapat Y-nya? Jika X-nya sama dengan 3 dulu, sama dengan 3. Min 3. Berapa ini? 2 kali 3 per 1 kurang 3 kan? Berapa ini? 6 per min 2 ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan min 3. Nah, dapatlah koordinatnya adalah 3, min 3. Oke. Kemudian jika X-nya sama dengan min 1, jika X-nya sama dengan min 1, berarti dapat Y-nya berapa? Berapa dapat Y-nya kira-kira? 2 Min 1. kali min 1. 1. 1 ya. Per 1 dikurang min 1 ya. Berarti sama dengan min 2 per 2 itu sama dengan min 1. Nah, dapatlah koordinatnya di sinilah min 1, min 1. Nah. Oke, sudah selesaikah tugas kita di sini? Sedikit lagi. Ya, Pak. Coba cari persamaan garisnya. Kan kita dapat titiknya di sini 3, min 3. Dan satu lagi adalah min 1, min 1. Min 1. Nah, di sini sudah Bapak bantu ya. Coba gunakan dua buah titik ini untuk mencari persamaan garis. Mencari persamaan garis apa? Rumus mencari persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X2. Coba dicari dulu. Berapakah dapat jawabannya? Kalau Bapak tunjukkan terus, nanti apa ya? Coba dulu. Ini gradiennya ya, 2 per 1 kurang X kuadrat. Kira-kira Anda mendapatkan apa jawabannya? Dan coba disesuaikan dengan option ini. Kalau sudah, coba disesuaikan dengan option yang ini. Pak boleh ke bawah sih Pak, menengok titiknya. Udah Pak. Oke. Titiknya 3, min 3 dan min 1, min 1. Kira-kira M-nya berapa dapat ini kira-kira? M yang pertama. M pertama. Berapa, Askol? Enggak, Pak. Setengah. Tengah. Kalau M yang keduanya? Min 2. 2 per. Itu juga setengah juga, Nak? Iya, Pak, sama, Pak. 2 per 2 dikuadratkan kan? 2 per 4 setengah juga. Ya, Pak. Kan dapat nilai M-nya ini tinggal disubstitusikan dari nilai X yang kita dapatkan ini ya. Nilai X yang ini. Sudah dapat jawabannya? Dua buah persamaan garis.
Yang lainnya masih bisa ngikuti enggak? Kira-kira? Nggak bisa, Pak. Penerapan dari konsep turunan. Jadi tidak hanya mencari luas maksimum, luas minimum, atau mencari maksimum minimum, tetapi bisa juga untuk mencari persamaan garis atau mencari persamaan garis singgung. Juga bisa kita pakai. Udah nengok option ya, Pak. Coba lihat option ya. Oke, kira-kira optionnya dari option ini, adakah jawabannya? Oke, Bapak bantu saja untuk menyelesaikan. Ada dapat optionnya, Askol? Oke, di sini sudah ada yang membuat jawaban. Oke. Coba cek lagi, Askol. Di sini apakah benar? Nah, dicek lagi, Askol ya. Coba kita kerjakan sama-sama saja ya. Nah, yang ini. Ya, Pak. Ya. Berapa tadi dapat nilai gradiennya? Tengah. Oke. Ini kita bisa hapus sebentar. Ini rumus ini ya, tinggal diingat-ingat aja. Nah, coba kita masukkan atau cari nilai gradiennya dulu. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 3 misalnya, kita masukkan ke sini, berapa M-nya? M sama dengan 2 per 1 dikurang 3 dikuadratkan berapa jadinya? 4, Pak. 4 ya, berarti sama dengan setengah. Setengah. Kalau kita masukkan min 1, Sama, Pak. min 1 0. Sama, Pak. Juga. 2 per Juga. 1 dikurang min 1 ya, min 1. Kan jadinya jumlah ya. Dikuadratkan. Ya kan? Itu berarti 2 per, di sini berapa jumlahnya? Apakah 0? Enggak, Pak. 4 juga, berarti sama dengan Setengah, Pak. Nah, jadi dapatlah nilai M-nya di sini, kita buat nilainya setengah. Nah, berarti M-nya itu bisa kita ketahui nilainya adalah setengah. Berarti Y, kita dari titik 3,-3 dulu. Y dikurang, atau menjadi positif 3 ya jadinya. Ini X1, Y1. Y tambah 3 itu sama dengan setengah dikali X kurang X1 ya di sini. Ini X1. Y kurang 1, MX kurang X1. X1-nya berapa? X1 berapa? Di 3. Oke, di sini ada lagi yang chat yang terbaru. Answers. Oke. Coba dicek lagi answers. Nah. Oke, Ikhwan. Nah, coba kita kalikan dulu. Semua ruasnya kita kalikan. Berarti ini sama dengan berapa? Berarti 2Y ditambah 6. 6. Tambah 6. Itu sama dengan berapa di sini? X kurang 3. X kurang 3 ya. Oke, Iwan pakai M-nya itu setengah atau 2, Iwan? Saya nggak pakai itu, Pak. Saya yang pilih titik yang tadi saya bikin Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1, Pak. Titiknya itu ya? Oke. Pakai rumus yang ini, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 ya. Oke. Sama dengan X kurang X1
per X2 kurang X1. Oke, ya. Mungkin ini yang lebih tepat ya, karena kita gradiennya itu sejajar ya katanya. Sejajar dengan garis 2X tambah Y. Berarti gradien yang kita pakai bukan setengah ya. Ini kan hasil tegak lurus ya tadi ya. Setengah. Berarti min 2 ya? Berarti M-nya kita pakai berapa? Min 2. M-nya kita pakai 2. Coba ulangi lagi. Berarti kita 2, Pak. gradiennya sama dengan 2. Ini kan katanya setengah tadi ya. Min 2 atau 2, Pak? Berapa? Min 2 tuh. Min 2. Oke, min 2 ya. Min 2. Oke. Kan di sini Y sama dengan min 2X. Oke, min 2. Coba dicek lagi. Mohon maaf. Berarti itu hasil tegak lurusnya ya. Kan tegak lurus katanya. Berarti setengah dibagi atau min 1 bagi dengan setengah gitu ya. Coba dapat nilainya. Kita buat 2. Kita ulangi saja. Berarti gradiennya kita pakai adalah 2 ya. Sempat tertipu karena kita terpakainya yang tegak lurus. Dan oke. Min 2. Min 2 ya. X kurang 3 ya. Kurang 3. Berarti Y ditambah 3 sama dengan min 2X ditambah 6 ya. Nah, berarti kita pindahkan ke sini 2X ditambah Y dikurang 3 ya. Sama dengan 0. Oke, di sini ada yang chat lagi. Oke, Anses benar jawabannya. Ada enggak option 2X tambah Y dikurang 3? Enggak ada, Pak. Belum ada. Kita coba dari satu titik lagi, yaitu titik min 1, Min 1. berapa Min dapat 1. nilainya? Kalau A, Pak. 1,-1 dapat nilainya adalah yang A. Oke. Kalau kita misalnya ragu dengan gradien yang tadi ya, boleh kita pakai rumus Y kurang Y1 ini seperti yang dipakai oleh Iwan ya. Karena kan kita mendapatkan sebenarnya cuma titik tadi ya. Dan gradiennya pun kalau misalnya kita ragu dengan gradiennya, berarti boleh kita pakai persamaan garis yang Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang 1 per X2 kurang S1. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Gimana tipe soal matematika saintek ini, apakah sangat menantang? Sangat Menantang, Pak. Oke. Gitu, Pak. Nah, jadi kita harus banyak-banyak berlatih lagi. Mumpung persiapan kita masih banyak soal yang perlu kita persiapkan. Oke, untuk pertemuan bimbel kita malam ini kita cukupkan saja. Nanti rekamannya Bapak kirim lagi ya. Nanti Bapak langsung di render videonya. Nanti hasil uploadnya nanti Bapak akan bagikan. Oke, malam ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin ada tugas yang lain. Mohon maaf mengganggu waktu malamnya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, bisa menambah pemahaman kita untuk bisa menjawab soal UTBK. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.